itu kenapa konstruksi konsensus itu keterkaitannya sama komunikasi interpersonal? Bisa dijawab. Kenapa konstruksi konsensus itu dikaitkan dengan komunikasi interpersonal keluarga? Itu konsensusnya itu di dalam komunitas si pengguna bahasa Jaseng itu, atau konsensusnya itu hanya ada di keluarga itu aja? Oh, di keluarganya berarti kamu penelitiannya satu atau dua keluarga doang dong nanti, atau di banyak atau di banyak keluarga. Nanti akhirnya bisa merujuk kepada komunitas itu pengguna bahasa Jaseng. Kalau konsensus itu biasanya ya umumnya itu kalau ini berkaitan dengan masyarakat, dia berkaitan dengan komunitas, berkaitan dengan orang banyak. Konsensus konsensus itu kan misalnya, kalau misalnya korban gitu ya di suatu musola di suatu masjid, panitia korban dia akan membagi kupon gitu kan ya, dia akan membagi kupon atau membagikannya langsung dagingnya kepada masyarakat. Jadi itu dibangun konsensus di antara panitia korban di pengurus masjid itu dengan masyarakat. Jadi ada semacam konsensus, ada semacam kesepakatan bersama. Biasanya itu seperti itu kalau konsensus. Biasanya kalau konsensus itu jarang dikaitkan sama komunikasi interpersonal. Biasanya komunikasi komunikasi kelompok, komunikasi organisasi gitu. Jadi komunikasi yang melibatkan orang banyak gitu loh. Karena itu saya tanya, ini konsensusnya kalau interpersonal berarti di satu keluarga itu aja antara suami, istri, dan anak. Terus penelitian lainnya suami, istri, dan anak gitu. Penelitian lainnya lagi di keluarga lain suami, istri, dan anak. Itu berarti konsensus di dalam keluarga. Atau seperti apa kalau penjelasannya ya? Ini menarik, kajiannya menarik, penelitiannya. Cuma maksudnya kan di judulnya kelihatan ribet banget gitu. Atau kalau kamu pengen simple, pengen sederhana, misalnya konstruksi konsensus proteksi bahasa ibu, dannya hilangin. Jadi untuk menunjukkan bahwa menunjukkan adanya kesinambungan, konstruksi konsensus proteksi bahasa ibu, pola komunikasi keluarga, gitu aja. Kalau interpersonalnya dihilangin aja, jadi teorinya De Vito nggak ada, langsung komunikasi keluarga. Jadi keluarga itu membangun konsensusnya seperti apa, suami, istri, anak, dalam melindungi bahasa Jaseng, misalnya dengan menggunakan bahasa Jaseng setiap hari, gitu kan. Terus nanti ketika rapat misalnya ketika bicara dengan tetangga menggunakan bahasa Jaseng, di sekolah anaknya menggunakan bahasa Jaseng. Nanti penelitiannya misalnya di 10 keluarga atau 5 keluarga. Jadi konsensusnya itu berdasarkan konsensus keluarga. Ngerti kan ya? Misal iya. Iya, jadi cari teori komunikasi keluarga, teori komunikasi keluarga gitu. Jadi bukan bukan komunikasi interpersonal. Kalau mau dilanjutkan ke nanti jadi karya ilmiah, kan ada mata kuliah karya ilmiah ya. Nanti iya, kalau mau dilanjutkan gitu, jadi bisa bisa maksimal gitu. Jadi nggak ngibingungin. Tapi nanti kalau dosennya beda lagi, nanti biasanya akan beda lagi. Nanti nggak usah dituliskan dalam mewariskan bahasa Jawa Jaseng pada generasi alpha di lingkungan Cibabel, itu boleh deh. Jadi nggak apa-apa kalau mau memang itu jelas. Jadi konstruksi konsensus proteksi bahasa ibu, langsung nanti kan pola komunikasi keluarga gitu dalam mewariskan bahasa Jawa Serang gitu pada generasi alpha di lingkungan Cikabel bawah gitu. Ini jadinya sangat sangat spesifik gitu. Itu terus ntar ini, oh ini kan
nanti dideskripsikan juga ya. Maksudnya bahasa Jaseng itu kan ini kan digunakan pada di Kabupaten Serang itu di daerah mana aja. Di daerah Serangnya ada berapa desa itu apa saya kira ada di internet itu datanya boleh ambil dari kompas.com dari apa berita-berita boleh data seperti itu misalnya pengguna bahasa Jaseng itu kira-kira berapa dicari di Google aja kira-kira berapa itu cari ada datanya jadi orang itu berpikir gitu misalnya nanti bahasa ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu kan nanti orang barat itu bacanya enak, oh ini ada datanya, berapa banyak penggunanya gitu kan, wilayahnya berapa luas yang menggunakan daerah ini. Kalau misalnya ditambah satu paragraf, bahasa Jaseng ini merupakan berasal dari apa bahasa gabungan orang apa gabungan bahasa dari Sunda dan apa gitu-gitu. Nggak apa-apa dari ada faktor sejarahnya gitu di apa diinikan apa dijelaskan lebih detail. Kalau nanti kan di teorinya itu kan ini komunikasi interpersonal keluarga boleh nanti langsung langsung komunikasi keluarga gitu aja boleh nanti di dalamnya ada interpersonal dan lain sebagainya gitu kalau nanti seperti di slide yang saya kirim di grup itu kalau apa namanya teori minimal 5 paragraf ya yang agak panjang kalau bisa jangan pakai AI gitu kan biar agak ini cari di Google Scholar cari di riset-riset sebelumnya gitu kan ini pewarisan bahasa Jaseng ini juga udah ada udah bagus nih konstruksi konsensus ini kan dan konsensus perlindungan bahasa nggak usah ditulis ini sosiolinguistik nanti nanti dikirain ini kajiannya linguistik karena itu nanti beda jurusan biasanya apa ya konstruksi konsensus nggak usah pakai sosiolinguistik ini kan nggak ada teorinya ini konsensus konsensus adalah ini siapa yang ngomong gitu harus ada yang ini referensinya dari siapa misalnya Nasrullah kamu taruhnya di atas jangan taruh di bawah orang itu kan kagak ngerti Nasrullah 2004 gitu jadi biar biar ini biar detail gitu ini tinggal ini doang sih apa namanya di apa ininya daftar pustaka doang kurangnya ya kelihatannya daftar pustakanya kurang banyak gitu lembur aja sehari 2 hari nanti boleh kirim ke WA personal ini kira-kira udah bener nggak jadi nanti pas nilai tugas 4-nya langsung tinggi bisa 100 gitu jadi sebelum ngirim kirim ke saya dulu aja biar kalau ngirim ke saya lebih baik malam aja jam jam 8 malam jam 9 jangan pagi kalau pagi itu saya biasanya jarang ini bawa laptop kalau malam saya ada di depan komputer jadi biar langsung saya revisi-revisi gitu. Gitu aja sih, makasih banyak. Boleh dilanjutkan ini apa bahasa Jaseng sama ininya ya tadi saya nambahin di itu. Saya nyari di Google Scholar itu banyak juga penelitian tentang bahasa Jaseng. Itu dimasukin aja. Penelitian tentang bahasa Jaseng, diklik aja itu Jaseng bahasa di Google Scholar, klik aja Google Scholar gitu. Ada sikap bahasa remaja kota Kabupaten Serang terhadap bahasa Jawa Serang nih ada 2020 Junarni Untirta banyak ini praktik pengajaran pemertanan bahasa Jaseng masukin aja di situ. Menurut ini bahwa bahasa Jaseng itu juga dimanfaatkan ini ada manfaat bahasa daerah Sunda Jaseng ini ada penelitiannya udah banyak. Jadi apa kajiannya fokusnya itu kepada proteksi apa membangun konsensus perhitungan proteksi bahasa Jaseng. Saya kira itu ada pertanyaan, Pak. Mungkin kurang jelas. Iya, udah kalau udah cukup langsung revisi aja. Nanti kalau udah revisi kirim WA personal nggak apa-apa. Biar saya cek lagi. Makasih, makasih banyak.